jamaah sekalian, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruq wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Wa qala may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Syukur alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, jamaah Masjid Ar-Ridha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula doa pinta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya nggak ada yang amin nih. Saya perlu ulangi sekali lagi. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jamaah sehat semua? Jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doain putra putri anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara seiman, tema kita hari ini adalah yaitu 10 perkara yang merusak hati, iman dan ibadah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kembali untuk menghafalkan 2 hadis pendek dulu. Kalau tiada hari tanpa Al-Quran itu sudah
sudah menjadi ya azam kita, kebiasaan kita, kesungguhan kita. Tapi sekarang coba mulai hari ini juga tanamkan dalam diri kita, tiada hari tanpa membaca hadis Nabi ya. Jadi hari ini kita akan mencoba menghafal 2 hadis pendek. Ini nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Adapun yang hafalnya lancar banget boleh pulang duluan. Nah itu nanti kayaknya saya itu. Astagfirullahaladzim. Yuk mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Baik, siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Dan sebaliknya ya. Baik, siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Insyaallah ya. Ini juga kaitannya dengan hati yang baik. Orang itu kalau hatinya baik, semuanya yang dilakukan baik. Ucapannya, pikirannya, sikapnya, perilakunya baik. Semuanya yang baik-baik. Andaikan dia melakukan yang tidak baik itu karena unsurnya bukan sengaja. Karena memang salah satu sifat manusia itu kan dhaif, lemah. Tapi dia tidak ada niat, keinginan untuk melakukan yang nggak baik. Nah, contohnya kita awali dari yang terkecil. Dan kuncinya dalam kebaikan itu apa? Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Bisa karena biasa dengan membiasakan diri, tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah. Contoh yang paling gampang, kita mulailah dari yang kecil-kecil. Contohnya kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah, dapat anugerah Alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Melihat sesuatu yang buruk, loh, ibu tahu? Hah? Amit-amit jabang bayi siapa itu? Melihat yang buruk gimana? Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, memulai sesuatu, Bismillah. Dapat anugerah, Alhamdulillah. Kena musibah, ingat dosa, Astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Melihat yang buruk, naudzubillah min dzalik. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillah sudah di depan tadi. Dan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Ingat-ingat betul ini ya. Hadis ini cukup pendek tetapi memotivasi kita. Sebagai seorang mukmin itu tidak ada yang dilakukan kecuali yang baik-baik. Kalau ibarat pohon kelapa, semuanya manfaat. Mulai dari daunnya, mulai lidinya, batangnya, airnya, kelapanya, ya. Kemudian batoknya, apa tuh, serabutnya, bahkan masya Allah ya, saudara-saudara kita yang dari Betawi itu akarnya aja dibuat roti loh itu. Nama ya, roti akar kelapa. Baik, intinya jamaah sekalian, tidak ada yang kita lakukan sebagai seorang muslim mukmin itu kecuali yang baik-baik saja. Kenapa diantaranya kita dimotivasi oleh Nabi itu? Contohnya dalam sesuatu hal itu kita awali dengan doa keluar rumah, ya. Cuman kalau jamaah ditanya
Jamaah, kalau masuk kamar mandi, WC, toilet, kaki mana dulu? Masuk kamar mandi, WC, toilet, kaki mana dulu? Yakin? Pertanyaan selanjutnya, kalau keluar rumah kaki mana? Keluar rumah kaki mana? Kanan dan kiri. Loh, saya kan nggak tanya mana dulu. Kalau yang pertama tadi saya tanya mana dulu. Lah kalau jenengan kaki kanan nanti ngingklik loh. Baik saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Jadi tadi saya hadis yang pertama, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan nilainya sedekah. Masya Allah. Jadi orang beriman itu dimotivasi oleh Nabi seperti itu. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Jadi bergaul aja diatur. Kenapa? Kalau kita salah teman, sahabat, gaul hidup, bisa menyeret kita dalam kesalahan, bahkan bisa menuju kesesatan. Nanti lihat surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-27 sampai 29. Akibat bersahabat, bergaul dengan orang yang enggak baik, bukan hanya jadi salah, tapi bisa keseret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah